Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fauzia Supriyatna dengan NIM 20301252021. Di sini saya akan melakukan paper kritik dengan paper yang berjudul AI Driven Software Test Automation and AI for SA Oriented Survey of Technique, Tools and Challenge, di mana paper ini bersumber dari IEEE Access dengan penulis ada Azadi Farazi dan juga Nuno Pombo, yang dimana paper ini diterbitkan pada tahun 2025. Nah, berdasarkan paper ini dijelaskan beberapa tujuan. Nah, dihasilkan dua tujuan utama, yaitu tujuan pertama di mana paper ini bertujuan untuk mengevaluasi alat AI driven testing yang sangat mendukung tren ini. Dengan adanya alat pengujian yang berjalan bersamaan saat kode konstruksi. Nah, pengembangannya bisa dilakukan dan diketahui jika ada kesalahan pada logikanya. Dan tujuan kedua yaitu eh, adanya temuan pada paper ini mengenai penggunaan LLM untuk membuat test case yang sangat membantu dalam proses pengembangan dalam fase konstruksi agar mereka tidak menghabiskan waktu pada proses penulisan kode secara manual, melainkan berfokus pada logika bisnisnya. Nah, selanjutnya ada hasil atau temuan pada paper ini. Nah, yang pertama yaitu adanya AI yang memungkinkan untuk pembuatan skrip pengujian yang berjalan secara paralel dengan penulisan kode. Nah, sebelumnya pada proses konstruksi dan pengujian dilakukan dua fase terpisah. Nah, pada saat ini trennya yaitu dilakukan dengan shift left, di mana proses shift left ini dilakukan yang pertama itu dengan melakukan proses validasi yang masuk ke dalam aktivitas konstruksi itu sendiri. Dan hasil yang kedua yaitu adanya mekanisme AI yang bisa memperbaiki skrip uji secara otomatis saat ada perubahan pada elemen perangkat lunak. Nah, salah satu tren terbesar dalam konstruksi ini adalah maintainability, di mana temuan ini sejalan karena memiliki tujuan dan yang menunjukkan bahwa hasil dari konstruksi tidak lagi bersifat statis. Dan temuan terakhir yaitu adanya pengurangan waktu pemeliharaan tes hingga 60% melalui AI. Nah, pada tren konstruksi perangkat lunak saat ini yang berfokus pada developer experience atau DX dengan mengurangi beban pekerjaan repetitif di tahap konstruksi. Nah, selanjutnya ada tantangannya, di mana pada jurnal ini ditemukan tiga tantangan utama. Nah, yang pertama yaitu ada AI bisa menghasilkan ribuan baris kode pengujian dengan cepat, tetapi ia terkadang kesulitan dalam proses penentuan apakah perilaku program tersebut benar secara logika bisnis yang mendalam. Dan yang kedua, adanya kerapuhan data dan bias model AI untuk pengujian saat sangat bergantung pada kualitas data penelitiannya. Nah, di mana hal ini menentukan jika data kodenya buruk, maka hasil otomatisasinya juga akan menjadi buruk. Dan tantangan yang terakhir yaitu adanya adaptabilitas terhadap perubahan dinamis. Nah, meskipun adanya proses self-healing seperti sebelumnya, AI masih sering gagal pada saat menghadapi perubahan arsitektur software yang sangat drastis. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dari paper ini, di mana paper ini yang pertama menjelaskan terkait konstruksi berbasis correctness by design. Nah, konstruksi modern ini tidak hanya lagi soal menulis kode, tetapi juga memastikan kode tersebut constructible dan testable sejak baris pertamanya. Dan kelebihan yang kedua, paper ini menunjukkan bahwa adanya shift left construction yang berarti dapat melakukan aktivitas yang biasanya di akhir seperti testing, bisa dimajukan menjadi ke tahap yang lebih awal saat proses konstruksi. Dan yang kelebihan terakhir yaitu paper ini berhasil menemukan adanya transformasi peran konstruktor, di mana konstruksi ini adalah proses pengembangan menjadi editor bagi kode yang dihasilkan oleh mesin. Tetapi tidak hanya itu, eh, memang paper ini memiliki beberapa kelebihan, tetapi paper ini pun memiliki beberapa kekurangan,
Di mana kekurangan yang pertama, paper ini tidak membahas terkait constructability dan juga arsitektur. Nah, dalam software construction ada tren yang mengenai arsitektur yang mudah dibangun dan juga dirawat, seperti modular construction. Dan yang kedua, kurangnya pembahasan mengenai legacy kode integration. Nah, di mana hal ini merupakan banyaknya aktivitas konstruksi perangkat lunak yang sebenarnya adalah proses hanya melakukan modifikasi dari kode yang lama atau kode sebelumnya. Dan yang kekurangan yang terakhir yaitu paper ini memiliki beberapa tujuan yang tidak sejalan. Maksud dari tujuan yang tidak sejalan ini, paper ini tidak membahas terkait pemodelan dan desain dalam proses perancangannya. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kritis di mana hasil akhir dari proses paper kritik ini yang bisa saya temui yaitu yang pertama adanya masalah blind trust pada AI di mana hal ini menjelaskan terkait otomatisasi versus integritas. Nah, paper ini sangat memuji kemampuan AI dalam membuat test case dan juga self-healing. Tetapi secara kritis, paper ini kurang membahas terkait risikonya atau bias konfirmasinya. Sehingga jika AI digunakan untuk mengkonstruksi kode, semisal seperti GitHub Copilot, dan AI juga digunakan untuk menguji kode tersebut, ada sebuah risiko besar di mana kedua sistem AI memiliki bias yang sama atau beririsan. Nah, selanjutnya ada analisis yang kedua, ya yaitu paper ini terlalu memiliki fokus yang luas atau surface level analysis. Nah, karena paper ini merupakan sebuah paper survei, ia cenderung lebih luas atau lebih lebar tetapi tidak mendalam. Nah, hal ini menyebabkan paper ini seolah-olah menyamakan semua jenis software, tidak berfokus terhadap satu software saja. Padahal mengkonstruksi software web sangat berbeda dengan mengkonstruksi software sistem lainnya atau seperti sistem tertanam atau embedded system. Nah, mungkin sekian penjelasan dari paper kritik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.